warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Salatu salam ala nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini cukup cerah ya. Biasanya ada hujan ya, tapi alhamdulillah sangat cerah gitu. Mudah-mudahan ini menandakan keberkahan juga akan pernikahan Pak Saiful Islam Lubis nanti gitu, bersama calonnya itu ya, bersama calonnya gitu. Alhamdulillah kita bisa dikumpulkan di sini di pertemuan yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga jarak, juga tetap memakai masker. Saya udah izin Bu ya untuk membukanya. Ini bagian dari usaha kita, ikhtiar kita di masa pandemik ini gitu. Tetap semuanya Allah gitu. Kalau misalnya ada tetangga kita yang terkena gitu, jangan dikucilkan gitu ya. Malah harus kita bantu gitu. Dan ini bagian usaha kita untuk agar wabah ini tidak terkena. Tapi urusan kena tidak kena itu urusan Allah gitu. Kita tetap berikhtiar gitu supaya wabah ini tidak terkena. Sama halnya ketika kita nanti terkena misalnya, ikhtiar kita ya berobat gitu. Kesembuhannya datang dari Allah. Mudah-mudahan dengan tetap kita menjaga jarak seperti ini dan tetap memakai masker, kita tetap berikhtiar dalam masa pandemik ini. Juga mudah-mudahan nanti pernikahan Saiful Islam Lubis juga Allah memberikan keamanan, kelancaran gitu ya. Karena dalam masa pandemik juga Bu ya. Mudah-mudahan nanti pernikahannya, walimahnya juga gitu aman gitu. Dengan tetap menjaga protokol itu gitu. Karena itu bagian dari usaha kita gitu, ikhtiar kita. Baik, ayat yang tadi Anda bacakan, yang saya bacakan itu surat An-Nur ayat 32. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih memunjang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah yang akan memberikan kemampuan, mengayakan, memberikan kekayaan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Para ulama menjelaskan salah satu yang menikahkan itu adalah orang tua. Salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya, kan ada berapa Bu kewajiban orang tua kepada anaknya Bu? Pertama apa? Memberi nama yang baik. Pertama itu memberi nama yang baik. Kedua, apa Bu? Memberi ASI. Karena ada perintahnya di Al-Quran. Maksimal ya sekitarlah 2 tahun gitu ya. Kalau kurang dari itu ya mungkin bisa disapi juga gitu ya. Ketiga apa Bu? Apa? Mendidik, membina gitu. Tentunya sesuai Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Keempat, memberi nafkah, memberi makan yang halal gitu. Kemudian selanjutnya apa? Menikahkan. Nah, ini bagian dari tujuan acara ini diadakan, yaitu kewajiban seorang orang tua kepada anaknya, salah satunya menikahkan anaknya. Ayat yang tadi saya bacakan itu perintahnya menikahkan, walaupun di sini tidak disebutkan anaknya, tapi ulama mengatakan yang menikahkan ya orang tuanya gitu ya.
Jadi itu salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya, yaitu menikahkan. Dan ini sebuah kebahagiaan tentunya bagi orang tua gitu, bisa mendapatkan calon. Saya tahu ya, Saiful ini adik saya, Bu, tapi beda ibu beda bapak. Kenapa saya bilang adik saya? Karena sama-sama satu prinsip kehidupan persaudaraan Islam gitu ya. Jadi adik saya gitu, saya anggap adik gitu, dan memang adik saya gitu. Dan ini merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri orang tua bisa menikahkan anaknya. Apalagi insya Allah Saif ini, panggilannya Saif ini mendapatkan, tadi disebutkan calonnya itu di belakangnya ada kata-kata apa, Bu? Hafizah, berarti hafal Quran, Bu. Ini sebuah kebahagiaan terbesar. Mungkin saya juga seperti itu, Bu. Kalau nanti anak saya menikah dengan, kebetulan anak saya perempuan semua, Bu. Kalau calon suaminya itu hafiz, kebahagiaan tersendiri, Bu. Karena di surga kelak gitu, anak-anak kita yang hafiz Quran itu akan memberikan kepada kita apa? Mahkota. Karena anak kita hafiz Quran, memelihara Al-Quran dalam dirinya gitu. Jadi kalau orang bilang memorinya itu, kalau orang-orang sekarang itu memorinya itu udah tertancap ada Al-Qurannya, Bu gitu. Udah ada Al-Quran di dalam dirinya gitu, dan dihafal gitu. Hal pertama gitu yang harus, saya kira tadinya ada Saif gitu, jadi mungkin tausiah ini juga untuk Saif dan tentunya untuk kita lah dan untuk anak-anak kita gitu. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika ingin menikah, ini ibu-ibu atau ada yang belum menikah juga, mudah-mudahan ada yang mendengar yang belum menikah itu ya. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum menikah apa? Meluruskan niat, betul. Meluruskan niat. Kalau niatnya hanya sebatas di tempat tidur, ibu tahu kan bulan madu? Bulan madu itu bulan, Bu, bukan tahun. Jadi cuma sebentar bulan madunya gitu. Setelah itu nanti ada benturan budaya, karena satu sama lain kan sebelumnya belum tahu sama lebih dalam gitu ya. Jadi terasa bahagia awalnya, tapi nanti setelah beberapa mengalami interaksi yang dalam ya terus bahagia mudah-mudahan gitu ya, insya Allah gitu. Jadi namanya bulan madu itu paling cuma 1 bulan. Saya ingat waktu menikah itu jadi cerita ini. Waktu menikah, setelah menikah itu di mertua ya tinggal cuma beberapa malam, karena waktu itu saya masih kuliah, Bu, masih kuliah. Setelah sekitar 3 hari saya kembali lagi, tentunya kembalinya ke kosan bersama istri gitu, untuk merampungkan tugas akhir gitu. Setelah lulus 1 bulan, kan kewajiban seorang suami apa? Mencari nafkah. Saya tinggal untuk mencari nafkah gitu. Jadi sampai sekarang itu istri sering ditinggal gitu, tapi tetap di hati gitu ya, insya Allah gitu, gitu. Tetap di hati juga. Jadi yang pertama dilakukan adalah meluruskan niat, Bu. Jangan sampai jadi tujuan menikah itu apa, Bu? Yang pertama, beribadah kepada Allah gitu. Beribadah kepada Allah. Kemudian salah satunya lagi untuk melanjutkan keturunan, yang keturunannya itu adalah orang-orang beriman, karena kan kita Muslim, melanjutkan generasi Islam gitu, generasi orang-orang yang beriman gitu. Jangan sampai kita tidak tahu tujuan kita menikah gitu. Kemudian tujuannya lagi apa, Bu? Menjadi pasangan yang bertakwa. Mudah-mudahan pernikahan ini pernikahan yang menjadikan keluarganya mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah warahmah, dan tambah satu lagi, Bu, dakwah. Karena kebahagiaan
keimanan itu harus kita tularkan kepada orang lain ternyata, Bu. Enggak cuma untuk diri kita sendiri, makanya harus ditambah mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah warahmah, wadakwah gitu ya. Mudah-mudahan keluarga yang nanti tercipta dari pernikahan ini adalah sakinah, mawaddah warahmah, wadakwah gitu ya. Nah, ketika Rasulullah memerintahkan untuk menikah itu ada 4, Bu. Nikahilah kalian karena apa? Yang pertama, kecantikannya. Harus cantik, Bu ya. Harus cantik ya? Kecantikannya. Karena apa? Setiap hari ketemu dia lagi. Pulang kerja ketemu dia lagi. Bangun tidur pas melek ke sebelah dia lagi gitu. Jadi harus cantik. Ternyata bukan ukuran prioritas. Karena kecantikan itu apalagi di zaman digital, Ibu punya smartphone kan, Bu ya? Wajah Ibu yang sekarang umur 50, 40, 60 itu bisa jadi mudah, Bu, dengan digital. Dengan digital bisa jadi mudah, ada aplikasinya ternyata. Ya. Dan juga pas dilihat ternyata biasa aja gitu. Ternyata di Facebook aja yang terlihat cantiknya di Facebook, di Instagram gitu ya. Ternyata di aslinya enggak gitu. Ternyata kecantikan itu tidak apa? Tidak kekal. Taruhlah yang benar-benar cantik itu, cantiknya original. Cantiknya original ketika 17 tahun. Ketika dibalik 71 tahun udah nggak cantik ternyata. Jadi kecantikan itu bukan yang prioritas. Kemudian perintah Rasulullah setelah itu apa? Setelah kecantikan, keturunan, nasab. Keturunannya baik, tapi ini coba kita lihat Rasulullah, bukan Rasulullah. Nabi siapa yang istrinya durhaka? Nabi Lut. Suaminya Nabi, ternyata istrinya tidak. Nabi Ibrahim, bapaknya, tapi di sirah bilangnya ada pamannya gitu. Bapaknya kafir. Jadi keturunan ternyata juga bukan prioritas utama, walaupun jadi prioritas juga, tapi bukan prioritas utama gitu. Yang ketiga apa? Setelah keturunan, ada yang tahu? Kekayaan. Agama nanti, Bu ya. Tapi agama ternyata nanti yang utama. Yang ketiga apa? Kekayaan. Kekayaan menjadi prioritas nggak, Bu? Kenapa enggak? Pada saatnya. Ya, jadi yang jangan sampai juga ketika kita nikahi wanita karena keluarganya kaya, karena mertuanya kaya, si laki-laki numpang gitu. Kan punya harga diri, yang menjadi tanggung jawab mencari nafkah kan suami gitu. Jadi ternyata kekayaan juga bukan prioritas. Kata Rasulullah, nikahilah dengan agamanya gitu. Dan ini yang utama gitu. Kalau agamanya bagus, insya Allah akhlaknya itu akan menutupi kecantikannya gitu. Perangainya akan menutup, jadi tertutup semua, Bu, kalau agamanya bagus. Dan insya Allah Saif ini mendapatkan calon yang hafizah. Semuanya itu akan tertutup, insya Allah. Kita berdoa ya. Kecantikannya, kekayaannya, keturunannya tertutup dengan agamanya yang bagus gitu. Gitu. Bu, kira-kira ada gak yang punya 4 ini? Dia cantik, kemudian keturunannya bagus gitu, bangsawan lah, darahnya biru gitu. Tapi pasti beset merah juga sih darahnya gitu. Cantik, keturunannya bagus, kaya raya, hafizah gitu. Ada nggak, Bu? Kalau ada,
Kasih tahu saya Bu ya. Herai Bu, herai. Kalau ada pasti sudah diambil orang lain Bu gitu. Jadi jarang sekali gitu. Jadi yang utama itu apa? Agamanya tetap. Dan itu perintah Rasulullah untuk mengutamakan memilih pendamping itu agamanya dulu gitu. Walaupun Rasulullah menyebutkan awalnya itu kecantikan, kemudian keturunan, nasabnya, kemudian kekayaan, tapi Rasulullah di akhir itu memerintahkan mendahulukan agamanya gitu. Nah, mudah-mudahan Saif ini mendapatkan, dan insya Allah gitu ya, mendapatkan calon yang agamanya bagus gitu. Sama-sama satu prinsip keislaman yang benar gitu ya. Dan itu yang akan melanggengkan kehidupan pernikahannya nanti gitu. Jangan sampai kita nikah gitu, atau anak kita gitu nikah karena kecelakaan Bu. Itu biasanya nggak akan langgeng gitu. Tetap yang kita utamakan itu agamanya ya. Dan kita berharap di pernikahannya Saif nanti gitu, karena di masa pandemi Allah memberikan keamanan, memberikan kelancaran gitu, walaupun di masa pandemi ini gitu. Dan seterusnya gitu, diberikan kemudahan urusan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan ini tausiah ini tidak hanya untuk Saif yang akan menikah gitu. Tapi kita semua Bu, karena kan Ibu juga punya anak, saya juga punya anak gitu. Saya juga kan pernah menikah gitu. Mudah-mudahan ini menjadi tausiah kita semua gitu. Kita tetap, walaupun kita sudah menikah gitu ya, sudah punya anak, kita tetap utamakan agama kita gitu. Ketakwaan kita agar keluarga kita itu selamat. Tidak ada yang menyelamatkan keluarga kita, terbangunnya keluarga kita, kecuali keimanan kita gitu. Itu sebenarnya ada nasihat lain gitu, kalau ada Saifnya gitu, cuma Saifnya lagi mencari nafkah juga gitu. Oh, untuk ini ya, adiknya ya. Oh, untuk Saif direkam ya. Nasihat yang lain yaitu yang tadi saya katakan, nanti setelah sebulan, bukan sebulan ya, kan namanya bulan madu. Setelah itu pasti ada benturan apa namanya? Benturan budaya. Karena beda pasti antara kita dan calon istri kita. Benturan budaya yang itu akan berlangsung lumayan lama gitu. Artinya saling akhirnya nanti melengkapi sampai ada fase di mana sama-sama saling memahami gitu. Itu ya. Dan yang kedua, bagi laki-laki gitu, Ibu juga ingetin nanti para suaminya. Tapi Ibu pasti udah lebih lama nikahnya dari saya gitu. Jangan, kalau laki-laki itu jangan cepat mengatakan talak. Karena terucap aja talak, udah jatuh talak satu kan. Pas saat marah lagi gitu, pas marah lagi nanti gitu, suatu saat lagi namanya pernikahan itu pasti ada dinamikanya. Nggak ada yang pernikahan itu langgeng aja, nggak ada. Pasti ada masalah di dalamnya. Itu bagian dari dinamika keluarga. Yang kedua, jangan sampai ketika nanti marah lagi, ucapin talak lagi. Kalau ucapin talak lagi, berarti talak jatuh talak 2. Kalau kita ingin berhubungan, kalau talak 1 tadi mau rujuk lagi langsung aja. Tapi talak 2 harus nikah lagi Bu, harus ada penghulu lagi. Baru bisa. Kalau sebelum itu sudah melakukan hubungan suami istri, zina jatuhnya sebelum nikah lagi. Nah, kemudian suatu saat marah lagi gitu, ngomong talak lagi, jatuh talak 3 gitu. Dan itu harus menunggu istrinya itu nikah lagi. Dan setelah nikah lagi nggak cocok misalnya dengan suami baru, pisah. Setelah itu nunggu lagi 3 kali haid, 3 bulan. Lama kan? Itu. Jadi jangan sampai mudah seorang laki-laki itu mengatakan talak. Karena dalam agama itu berat. Sangat berat itu.
Kalau bagi perempuan gimana? Kalau ngomong talak, nggak ada artinya, Bu. Karena yang ngomong talak itu laki-laki ya. Jadi bagi perempuan itu enggak. Ya. Nggak ada artinya ketika perempuan ngomong talak kepada suami, nggak ada artinya gitu ya. Itu apalagi ya nasihatnya supaya ini direkam ya, supaya disampaikan ke saya gitu ya. Ya paling itu yang bisa saya sampaikan. Yang mudah-mudahan nanti terbentuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah, wadawah yang keimanannya itu bisa menularkan kepada orang-orang sekitarnya, kebaikan-kebaikannya juga gitu. Itu mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga kepada semua yang mendengarkan. Al-haqqu mirabbik fala takunanna minantum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baterainya di mana? Enggak. Baterai. Iya, baterainya itu nggak nyala. Di akhir tausiah ini, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran pernikahannya nanti, nikahnya, akad nikahnya, kemudian juga walimahnya, terutama di masa pandemik ini gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan keamanan, kelancaran. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Di pagi yang cerah ini kami memohon kepadamu ya Allah, agar menjadikan keluarga-keluarga kami keluarga-keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, wadakwah. Ya Allah, berilah kemudahan dan kelancaran dalam pernikahan dan walimah putra-putri kami nanti ya Allah. Berilah keamanan di masa yang pandemik ini ya Allah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Barian ya, bagaimana kita bisa mengawali pernikahan dengan ibadah sampai nanti kekal di surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu dan bapak sekalian yang hadir di sini, tentunya kami juga mohon doanya bagi kita semuanya, juga nanti khususnya Saiful yang akan menjalani proses pernikahan, dan juga salam dari beliau memohon maaf untuk tidak bisa hadir di hari ini karena memang beliau tidak bisa kesini karena memang beliau ini bersekolah selama 4 tahun di pesantren di Darul Fikri Lembang. Selepas kuliah beliau mengabdi jadi mengajar gitu di sana, sehingga
memang tidak mudah gitu untuk keluar untuk sekedar 1 hari 2 hari begitu. Jadi mohon maaf tidak bisa hadir di sini. Tentunya mohon doanya saja kepada ibu-ibu sekalian, berkenan mendoakan untuk kelancaran proses beliau akan menikah nanti. Demikian barangkali, sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya banyak kekurangan, dan juga mohon maaf apabila apa yang tadi kami sampaikan ada yang kurang berkenan. Demikian, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.